Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian teman-teman semua bisa mengambil manfaat dari video yang saya buat. Baiklah teman-teman semua, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat desain untuk ruangan dapur seperti ini menggunakan software 3D Blender. Kita langsung saja simak video pembuatannya. Yang pertama, kita akan membuat ruangannya dulu. Dari cube ini kita rubah ukurannya. Pilih cube ini, kemudian tekan N, dan di dimensionnya kita rubah menjadi 6, 6, dan 4. Oke. Kemudian untuk lampu dan kameranya kita hide dulu. Kita masuk ke tampilan depan, kita geserkan ke atas. Oke, kurang lebih seperti ini. Lalu kita masuk ke edit mode, pilih face dan pilih face yang ini dan yang ini. Kita tekan X dan pilih face. Kemudian kita akan membuat jendelanya. Kita klik di face ini, kemudian klik kanan dan pilih subdivide. Lalu untuk number of cut-nya kita rubah menjadi 2. Kita klik face yang ini, tekan X dan pilih face. Oke, sehingga menjadi seperti ini ya. Lalu kita akan menebalkan untuk ruangan ini. Kita tekan A untuk memilih semua face. Kemudian ALTE dan pilih extrude face along normal. Kita geserkan ke bawah. Oke, seperti ini. Dan kita lihat untuk bagian yang ini dan yang ini tidak rata. Nah, kita coba ulangi lagi. Kita Ctrl Z aja. Kemudian kita masuk dulu ke object mode. Kita Ctrl A dan pilih All Transform. Oke, kita lihat dulu. Nah, maka di sini untuk location-nya menjadi 0 semua dan scale-nya 1 semua. Oke, kita masuk lagi ke edit mode. Lalu kita lakukan lagi seperti tadi. LTE, kemudian extrude face along normal. Oke, tebalannya kurang lebih seperti ini. Lalu di sini ada offset eventnya, kita centang. Nah, sehingga tampilannya ada seperti ini. Kalau sudah dirasa cukup, selanjutnya kita akan mengatur untuk jendelanya. Nah, untuk jendelanya kita akan bikin frame di sini dalam keadaan select face. Kita sorot untuk edge karena kita akan memilih face ini secara loop. Kita sorot edge-nya, tekan Alt kemudian klik. Oke, sehingga face-nya terpilih secara loop. Nah, kemudian lakukan lagi extrude face along, LTE dan pilih extrude face along. Kita geser. Oke, seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan buat untuk frame ini menjorok ke dalam. Dalam keadaan face ini terpilih, tekan Shift Alt dan sorot edge ini, klik. Oke, kita geser, putar di sini. Shift Alt lagi, klik edge di sana. Oke, itu ya. Kalau sudah terpilih begini, kemudian kita extrude dulu E, kemudian S, kemudian X. Kita geserkan ke dalam. Oke, sehingga untuk frame-nya menjorok ke dalam seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita akan membuat kacanya. Untuk membuat kacanya kita pilih ini ya. Kemudian tekan Alt dan kita klik di sini sehingga terpilih secara loop. Kita gandakan Shift D, kemudian geserkan sumbu X. Oke,
kita geserkan kurang lebih di sini. Nah, kalau sudah di sana kita tekan F, maka akan ada sebuah face. Nah, teman-teman, untuk kaca saya rasa cukup. Selanjutnya kita akan membuat mejanya. Untuk membuat mejanya kita gunakan dari cube, shift A dan S, pilih cube. Oke, untuk dimensionnya kita rubah menjadi 1 semua. Oke, kita akan menempatkannya di pojok sini. Oke, supaya presisi maka kita akan gunakan snap. Aktifkan snapnya dan kita rubah menjadi face project. Oke, kita geserkan saja snapnya di sini dari tampilan atas. GX. Oke, snapnya di sini ya. Oke, set. Oke, snap ke bawah. Oke, jadi seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat mejanya sebelah sini. Kita masuk ke Edit Mode, kita pilih mode select face, kemudian pilih face yang ini, kita 0,5 ya. Extrude lagi 1,5, extrude lagi 0,5, kemudian kita extrude, sesuaikan saja seperti itu ya. Kemudian kita pilih face yang ini, kita extrude, geserkan sini. Kita lihat di sini untuk kompornya menjorok ke dalamnya. Kita pilih face yang ini, kemudian kita extrude 0,1 saja. Oke, kita tab aja dulu ya, masuk ke object mode, Ctrl A dan pilih all transform. Oke, selanjutnya kita akan membuat kompornya dulu. Untuk membuat kompornya, simpan kursor sini ya, kemudian shift A, pilih silinder, kemudian vertexnya kita rubah menjadi 8. Kita perkecil, kita coba naikkan aja dulu. Untuk snapnya kita nonaktifkan, kita fokus aja dulu di sini ya. Set, kita perkecil. Oke, ke tampilan atas. Kemudian kita putar. Oke, kita masuk ke Edit Mode, kita pilih facing ini, kemudian pilih facing ini juga, Inset. Oke, kemudian klik kanan, pilih Bridge Face. Oke, sehingga tampilannya adalah seperti ini ya. Oke, kita tekan lagi garis miringnya, tetap ya. Kemudian kita aktifkan snapnya. Oke, set ya, kita snap di sini. Kita masuk ke tampilan atas. Oke, Shift X. Oke, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita akan buat untuk tombolnya.
Kita pindahkan 3D kursornya di sini, shift klik kanan, kemudian shift A dan pilih silinder lagi. Nah, kita perkecil, kemudian RX 90 kita perkecil. Oke, ini teganakan, shift DX, oke, kurang lebih seperti ini ya. Kemudian kita akan buat sebuah layar kecil di sini. Tab saja, masuk ke end mode, kemudian pilih facing ini. Kita shift DS, kecil, klik saja ya. Simpan di sini. Kemudian SJ. Set. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita 0,01. Oke. Ya. Kemudian selanjutnya kita pilih face yang ini lagi. Shift D, Shift DS. Ini SX. Geser. Oke, lebih seperti ini ya. Kita extrude lagi 0,01. Untuk kompornya saya rasa sudah ya. Selanjutnya kita akan membuat tempat cucian piring di sini. Kita masuk ke edit mode. Kemudian ini select mode-nya kita pindahkan ke edge, kita pilih edge yang ini sama yang ini, kemudian kita klik kanan subdivide, nomor of cut-nya 2. Oke, kita pilih edge yang ini, GG aja ya, G 2 kali, kita geserkan di sini, kita geserkan sedikit. Oke, kalau sudah, ini face select-nya, kemudian kita pilih face yang ini, kita insert. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita insert lagi. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita extrude, turunkan ke bawah sedikit. Oke, yang ininya pilih face yang ini, tekan Alt, kita naikkan aja sedikit, extrude. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Ya, maka tempat cuciannya adalah seperti ini ya. Selanjutnya kita akan membuat keran air. Shift klik kanan di sini untuk menyimpan 3D kursor, kemudian shift A dan pilih silinder. Letaknya kita 16 saja, kemudian S perkecil. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita aktifkan snap-nya, GSZ saja. Oke, biar pas di permukaan meja. Selanjutnya kita tab, pilih face yang ini, kemudian kita GSZ, kita naikkan ke atas. Ini ya, snap-nya kita nonaktifkan, kemudian kita
inset saja. Oke, kurang lebih seperti itu. Naikkan ke atas. Oke, kurang lebih tingginya seperti itu ya. Kita fokuskan di keran air ini. Klik garis miring untuk isolate. Kita klik untuk tampilan dari pinggir. Kita akan lengkungkan. Kita rotasi face ini RX 30. Oke, enter. Extrude ya E0,1, kemudian RX 30, extrude 0,1, kemudian RX 30. Oke, kemudian E0,1, rotasi lagi RX 30, E0,1, RX 30, E0,1, dan RX 30. Nah, terakhir E0,05 saja. Oke ya, seperti ini. Kemudian kita extrude ES, kemudian extrude dikit saja. Oke, saya tampilin seperti ini ya. Maksudnya kembalikan, dan untuk keran airnya adalah seperti ini. Nah, kemudian di sini kita bisa buat untuk keran pembukanya. Tetap sajalah di tampilan Edge Mode, kita pilih Edge, yang ini, Shift S, simpan kursor di sini, select 3D kursor ya. Jadi 3D kursornya di sini untuk mempermudah kita menempatkan 3D objek. Shift A, kita pilih silinder, ES, oke, kemudian RY90. Oke, seperti ini ya. Kita pilih face yang ini, kemudian kita GX. Oke, biar ini di sini ya. Oke, selanjutnya kita gandakan saja L untuk memilih yang ini, kemudian Shift D, Z, naikkan aja, kita perkecil, kemudian kita putar RY90, kemudian GX, SZ saja. Oke, saya rasa cukup ya. Oke, jadi untuk kerannya sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat pintu-pintu untuk mejanya. Kita masuk ke Edge Mode, kemudian kita pilih select edge, dan kita pilih edge yang ini, kemudian yang ini, klik kanan subdivide. Oke, kita masukkan angka 3 dan pilih yang ini juga klik kanan subdivide, dan kita pilih 2 saja. Oke, nah kemudian kita select mode-nya, pilih ke face. Dalam keadaan ini terpilih, kita tekan shift, pilih yang ini juga. Setelah face ini dipilih semua, maka kita akan membuat sebuah kotak lagi untuk pintunya. Nah, kita lakukan insert, kita tekan I, kemudian coba kita geserkan. Nah, maka di sini sudah seperti ini ya pembentukan face-nya. Tapi kalau misalkan ternyata ketika kita di insert, bentuk insetnya adalah seperti ini, tidak masing-masing pada face, nah maka kita tekan I satu kali lagi, maka posisinya adalah seperti ini. Kita masukkan angka 0,05. Oke, enter. Nah, kemudian kita extrude, tekan E,
Kalau misalkan extrude-nya seperti ini, kita escape aja dulu, kita rubah ini untuk di sininya, rubah menjadi individual origin, sehingga pas kita extrude ke masing-masing originnya, dan ini kita masukkan angka min 0,01, maka akan masuk ke dalam ya, jadi angkanya min akan menjadi seperti ini. Kemudian kita S di scale itu masukkan angka 0,9 akan menjadi seperti ini. Kemudian kita extrude ke depan ya, kita masukkan angka 0,01 ya. Kita scale lagi S 0,9. Oke. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini ya. Nah, ini adalah untuk mejanya menjadi seperti ini. Selanjutnya kita akan menambahkan meja untuk yang atasnya. Untuk yang atasnya kita tab Shift Z untuk ketampilan wireframe dan pilih select mode-nya vertex. Kita pilih yang ini. Oke. Kemudian tekan Shift, pilih yang ini juga. Pilih yang ini. Kemudian Shift D Z ya, naikkan ke atas. Oke, jadi seperti ini. Nah, Shift Z lagi. Nah, kita lepaskan, kita pisahkan antara objek yang ini dengan objek yang bawah. Kita tekan P untuk men-separate, kemudian klik selection, tab, masuk ke object mode. Nah, maka objek sudah terpisah ya. Dan kita lihat untuk objek yang di sini, ini bolong ya, tab, kita pilih face. Nah, ini kita pilih aja ini, pilih aja yang ini, kita pilih lagi, tekan F, maka akan tertutup seperti itu ya. Selanjutnya kita akan membuat terobong asapnya. Nah, untuk membuat terobong asapnya akan kita copy dari sini, kita klik objek ini, tab, select mode-nya ganti sama face, kemudian pilih face yang ini, Shift D Z naikkan ke atas, kita X ya, dia Z. Oke, samakan dengan turun di sini ya. Sudah, kemudian kita ininya kita nonaktifkan snapnya, kemudian extrude. Oke, kemudian extrude lagi S. Oke, kemudian extrude lagi. Oke ya, ini sudah selesai ya. Kemudian kita pilih ini, di insert saja, kemudian extrude, naikkan ke atas sedikit. Oke, ini sama, insert, kemudian extrude, masukkan ke dalam. Oke ya, hasilnya menjadi seperti ini. Kemudian kita bisa tambahkan lagi untuk lemarinya. Kita masuk ke object mode, kita pilih ini, kemudian Shift D X, kita geserkan sini, RZ, oke, min 90, GI GX, ya, kita geserkan sini. Oke, di sini objek lemarinya ini terlalu banyak ya. Nah, terus ini kita tab saja, masuk ke edit mode, siap. Kemudian untuk select mencari pilih vertex, kita akan potong saja ya, ini menjadi 3 bagian saja. Kita menggunakan knife, kita tampak ini aja biar pas ya. Klik sini, sini enter, kemudian kita pilih untuk yang atasnya, kita klik sini, kemudian geserkan sini, enter. Oke, sekarang
yang bagian belakangnya ya. Nah, klik ini, geser dan pilih di sini, enter. Dan sekarang yang bawahnya ya, kita pilih yang bawahnya ini, kemudian klik sini ya, enter. Ya, seperti ini. Kita ke select box dan pilih semua vertex yang di sini. Kita tekan X dan pilih vertex. Oke, maka ini akan terpotong shift Z. Hasilnya adalah menjadi seperti ini ya teman-teman. Up, kita geserkan dikit ke X. Oke, dan kita pilih dan kita masuk ke edit mode, pilih edge ini, pilih yang ini, tekan shift, pilih juga ini, tekan F. Oke. Hasilnya adalah seperti ini ya. Selanjutnya kita akan membuat objek kulkas di sini. Kita simpan tadi kursor di sini, Shift A, S dan Q. Kemudian kita samakan saja ukurannya dengan meja ya. Ini adalah 1 enter saja ya. Aktifkan snapnya, refresh ya, kemudian G ya, snapnya di sini, X. Nah, ini untuk yang Y nya bisa kita paskan 1,3 ya. Oke, Y snap sini saja. Oke, nah untuk kulkasnya biar bisa kita naikkan, select portnya, pilih ke face, pilih face yang ini, Z. Kemudian kita pilih edge yang ini sama edge yang ini, kemudian klik kanan dan pilih subdivide. Oke, jadi seperti ini ya. Pilih edge ini, GG, naikkan ke sini, kemudian kita bevel, Ctrl D. Oke, jadi seperti ini. Select point, pilih ke face, pilih face ini dan pilih face ini. Kita extrude dikit. Kemudian kita akan membuat pegangan pintunya. Kita hid dulu untuk transformnya. Kemudian untuk membuat pegangan pintunya, kita akan copy dari face ini. Kita shift D, kemudian S. Ya, kemudian S lagi, SJ, SY. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Kita geserkan PY. Sini oke, kita GX saja, geserkan sini, kemudian select portnya ke edge, pilih edge yang ini, pilih juga edge yang ini, kemudian kita extrude ya, sini kurang lebih. Nah, kita pisahkan aja dulu ya dari objek kulkasnya, tekan L, kemudian P, di separate aja. Kita klik lagi objeknya, kita fokuskan, kita isolate dengan menekan garis miring, kemudian Ctrl A dulu, pilih all transform, tab A untuk milih semua face nya, ALTE kita extrude ke selong. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita offset patternnya, oke, ini ya. Kalau sudah, kita isolate kembali, bukan garis miring. Oke, maka akan sini ya. Sekarang kita tempelkan ke objek kulkasnya, kita aktifkan snap, kemudian GX. Oke, yang bulatnya kita simpan di sini, kemudian kita shift D, Z, turunkan
ini turunkan sedikit saja. Oke, untuk pegangan kulkas sudah selesai ya. Selanjutnya kita akan membuat pegangan untuk pintu-pintunya ini. Sama seperti tadi, kita buat saja gandakan dari face ini ya. Dalam keadaan edit mode, kita shift D, S, kemudian SJ, SY ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita GX aja dulu ya. Kita spread aja dulu, tekan P, tab ya. Untuk objek mode kita klik lagi ini, kita isolate aja dulu ya, garis miring, kemudian tab edit mode, kita pilih yang edge, kemudian kita extrude gitu ya. Oke, seperti ini. Tab, Ctrl A dulu ya, Alt Transform, nanti akan kita tebalkan. Nah, untuk menebalkannya, kalau tadi kita pakai extrude face along, kita akan coba pakai semua modifier. Event thickness-nya kita aktifkan. Kita kembali lagi isolate. Ini bisa kita geserkan, tempelkan di sini. DX, DY, simpan di sini. D, Y. Oke, kita gandakan, kita pilih semua, dan kita gandakan untuk yang bawah, shift D, Z. Oke, di sini ya. Kemudian kita akan buat untuk yang di sini, kita shift D, X. Oke, kita tampilannya menjadi on. Originnya kita simpan dulu di objek ini, klik objek, kemudian set origin to geometry. Oke, jadi originnya ada di sini, jadi kita gampang untuk transformasinya. Kita putar RZ min 90. Oke, kita geserkan GY, snap sini, kita akan tambah sini, shift D, X, X. Oke, kita pilih ketiga-tiganya, kemudian akan kita gandakan, shift D, Z, turunkan sini dari front ya. Tinggal kita rapihkan posisinya, GX dan GX. Oke, baiklah teman-teman. Nah, untuk membuat pegangan kulkas dan lemarinya sudah selesai. Selanjutnya kita akan menambahkan properti-properti yang lainnya. Oke, sebelum menambahkan properti yang lainnya, saya akan menambahkan dulu sebuah karpet di sini menggunakan plane. Kita shift A, mesh, dan pilih plane. S untuk sedikit memperbesar. Kita nonaktifkan dulu untuk snapnya. Kita geserkan di sumbu X dan kita geserkan di sumbu Y. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian saya akan sedikit pertebal. Bisa menggunakan modifier yang namanya solidify. Oke, naikkan saja untuk thickness-nya jadi 0,02. Oke, kita geser coba sini ya. Oke, kita akan menambahkan beberapa properti seperti meja, kursi, gelas, dan lain sebagainya. Dan saya tidak akan membuat ulang di sini karena membutuhkan waktu yang cukup lama, tapi saya akan menambahkan dari file Blender yang sudah saya buat. Nah, objek tersebut sudah saya buat untuk video tutorialnya di video saya yang ada di channel ini. Nanti teman-teman bisa melihat bagaimana cara membuat objek-objek yang akan saya tambahkan pada desain ruangan dapur ini. Baiklah teman-teman, untuk menambahkan objek, saya akan menambahkannya dengan dua file. Nanti bisa teman-teman sebagai perbandingan. Yang pertama saya akan menambahkannya dengan file blend. Itu adalah objek asli file blendernya. Dan yang kedua adalah FBX. Nah, untuk file FBX nya itu pertama harus di
ekspor dulu ke file FBX. Nah, mengenai file FBX dan cara mengimpornya sudah saya jelaskan pada video yang lain di channel saya ini. Baiklah teman-teman, kita langsung saja kita file open. Nah, ini adalah cara untuk menambahkan file Blender. Nah, yang akan saya tambahkan di sini adalah file meja kursi. Ya, ini adalah file blend-nya. Saya klik, kemudian open, dan di sini pilih mesh. Saya pilih semuanya. Oke, hasilnya ada seperti ini. Oke, kemudian kita turunkan GZ, kita tempelkan di karpetnya. Jadi seperti ini ya. Kita nonaktifkan untuk snapnya, geser sini. Oke, ini kita geserkan juga. Setelah ini kita tambahkan objek yang lain. Akan kita tambahkan untuk objek meja dan gelas. 3D kursornya kita simpan di sini di atas meja. Oke, kemudian kita file dan kembali. Ya, di sini ada gelas mangkuk. Pen dan pilih mesh. Pilih ketiga objek ini. Kita S. Kita akan tambahkan kembali objek yang lain. Pegangnya. Silakan teman-teman, mau dirapikan, mau dibikin acak-acakan, ya itu bagian dari seninya ya. Kemudian kita akan tambahkan beberapa objek di sini. Untuk gelas misalkan akan susun di sini, kita shift D, kemudian Y, kita aktifkan snap di sini. Kemudian yang ini kita simpan juga sini sama mangkuknya. Kemudian akan kita gandakan. Sekarang kita tidak menggandakannya secara manual tadi, tapi akan menggunakan sebuah modifier. Itu namanya adalah array. Store x-nya 0, ini 1. Kalau terlalu ini nilainya kita kurangi. Oke, 3 saja. Untuk yang ini pun sama, y ini 0, yang z ya, kita kurangi nilainya. Oke, lebih seperti ini. Oke, kita lihat di sini ada buah apel dan ada bunga. Kemudian di sini ada oven ya, akan kita tambahkan juga. Ya, untuk bunga akan kita tambahkan dengan file FBX. Kita file, kemudian kita import FBX. Nah, oke, kita di sini ada vas bunga, import. Kemudian kita akan tambahkan buah apel ya, kita klik di piring. Oke, simpan 3D cursor sini. Kemudian untuk buah apel itu adalah file FBX, kita import FBX.
Nah, selanjutnya kita akan membuat opennya di sini. Kita simpan 3D cursor sini. Nah, untuk opennya akan kita buat ya, tidak kita tambahkan. Shift A, kemudian kita pilih cube. Kita fokuskan ya, isolate, kita tekan garis miring. Nah, kita akan edit, masuk ke edit mode, kita lookup ya, Ctrl R, kemudian klik, kita geserkan di sini. Kita bikin dulu sebuah layarnya di sini. Pilih select mode-nya ke face, pilih face yang ini, kita insert. Oke, insertnya tidak sama ya untuk atas dan bawahnya, kita skip aja dulu. Kita tab masuk ke object mode, Ctrl A dan pilih all transform. Tab lagi, kemudian kita insert. Oke, kemudian kita insert kembali. Kita extrude 0,01 saja, enter ya. Nah, kemudian kita akan buat beberapa tombol di sini. Kita pilih face ini, kita shift D, gandakan S. Oke, kemudian extrude 0,01 saja. Kita tekan L untuk memilih semua face objek ini, shift D, siap, geserkan ke bawah. Oke, kemudian kita tambahkan lagi sebuah objek, shift A, dan kita pilih silinder saja. Kemudian untuk vertexnya 16 saja, S lagi. Oke, kurang lebih seperti ini. Sudah selesai, kita tekan lagi garis miring. Teman-teman, sepertinya untuk modeling sudah selesai. Kalau nanti ingin menambahkan properti yang lain, nanti teman-teman bisa menambahkannya. Silakan bereksplorasi. Baiklah teman-teman, untuk selanjutnya saya akan melakukan texturing, pengaturan lampu, kamera, dan rendering. Tapi supaya video ini tidak terlalu panjang, maka saya akan melanjutkannya pada video selanjutnya. Oleh karenanya, teman-teman yang penasaran bagaimana cara memberikan texturing dan lain sebagainya, bisa simak pada video selanjutnya. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.